memberikan kita kesempatan untuk bernafas, untuk bertemu dan berbagi bersama, berbagi ilmu, Bapak Ibu, berbagi pendapat nanti mengenai materi budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pagi hari ini kita memiliki dua agenda. Yang pertama adalah sosialisasi budaya positif, nanti yang akan disampaikan oleh Bu Kusnul dan saya nanti akan menyampaikan materi mengenai budaya positif tentang aksi nyata yang kami lakukan di sekolah kaitannya dengan program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pagi ini Pak Erman menyampaikan bahwa beliau tidak bisa hadir karena di SMP 2 sedang ada kegiatan pemeriksaan kebersihan ya Pak. Dari Sekda, jadi nanti SMP 1 diminta untuk siap-siap juga masalah kebersihan anak-anak besok. Jadi yang kami sampaikan di sini sebenarnya adalah berkaitan dengan disiplin positif, bagaimana cara untuk mendisiplinkan anak-anak tanpa kekerasan. Kalau Bapak Ibu biasanya masih suka marah-marah tidak? Iya. Iya. Nah, kami juga heran Bapak Ibu kemarin ketika ada pretest yang menyampaikan kepada kami bahwa menurut kami disiplin itu penting. Anak-anak juga harus dimarahi supaya mereka tahu kalau mereka salah. Ternyata harusnya kurikulum Merdeka itu mengenalkan pada disiplin positif. Jadi kalau bisa anak-anak itu diambil untuk memiliki motivasi internal dari dalam, bukan motivasi eksternal. Ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kloster pagi itu karena aturan atau karena dorongan dari dalam diri Bapak Ibu? Aturan. Terlanjur install. Itu sama saja Bapak Ibu. Bu Kusnul kalau begitu motivasinya apa Bu Kusnul? Motivasinya masih eksternal. Tugas yang diberikan kepada kami adalah membagikan pemahaman kami mengenai budaya positif. Salah Pak ya? Betul apa salah? Diseminasi, betul ya. Jadi diseminasi aksi budaya positif guru penggerak modul 1.4. Baik Bapak Ibu, yang mendasari saya tertarik pada materi ini adalah sebenarnya saya pribadi mengalami kesulitan mengenai budaya positif baik di kelas maupun di sekolah D. Karena memang agak susah bagaimana kita bersikap itu dengan benar. Kadang-kadang ke anak-anak masih marah-marah gitu, ke rekan-rekan juga masih kadang-kadang sikap gak enak kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang ingin sekali kami pelajari sehingga kami menjadi lebih baik. Kadang-kadang kami masih sering kali membuat orang lain merasa bersalah kepada kita. Jadi orang lain gak enak dengan kita sesuai dengan aturan-aturan juga kadang-kadang tidak diikuti. Oleh karena itu saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mempelajari mengenai budaya positif ini dan berbagi dengan Bapak Ibu. Positif itu adalah budaya di mana semua orang yang berada di sekolah itu saling mendukung Bapak Ibu. Jadi mulai dari anak-anak, mulai dari seluruh rekan sejawat, mulai dari ditambah lagi dengan Bapak Ibu PTT dan tenaga sekolah, itu semuanya tenaga administrasi sekolah itu diharapkan semuanya saling mendukung satu sama lain. Kalau kita lihat di sekolah kita berapa persentasenya Pak Agung budaya positif ini, jadi kalau saya melihat belum 100% ya Bapak, belum 100% karena masing-masing dari kita masih memiliki hambatan untuk bagaimana caranya mendukung budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian disiplin positif itu adalah suatu penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman yang praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara orang tua, guru, dan anak. Ini yang berusaha kami lakukan Bapak Ibu. Kalau dulu ada masalah dengan Fahmi, mohon maaf 7C, saya selalu berkata, tok noe wis timbang racuni yang lain. Jadi awalnya itu kami selalu begitu, selalu Bu Pak Amil daripada yang lainnya terkenal gitu. Ternyata Fahmi sendiri juga tidak suka diperlakukan seperti itu karena dia juga berada sekolah di sini dan alhamdulillah kok sampai sekarang masih baik ya Bu. Berarti BK-nya yang hebat. Oke, jadi dengan disiplin positif ini saya menjadi menyadari, oh salah ya kalau saya dulu membentak Fahmi seperti itu. Karena dengan kekerasan dia sudah dapat pendidikan kekerasan di rumah, kalau kita tambah dengan di sekolah maka tidak baik. Itu refleksi saya mengenai disiplin positif Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu, bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu yang ada
saya, divisi sekolah kita Bapak Ibu. Kemudian beberapa nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga Bapak Ibu, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis. Inovatif nggak ada Ibu? Bernalar kritis itu? Iya, masuk bernalar kritis. Baik. Kemudian ada beberapa foundation yang mengeluarkan namanya nilai kebajikan yang di sini bisa dijadikan referensi oleh siapapun mengenai hal-hal yang disepakati bersama. Baik, saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki motivasi macam-macam untuk melakukan tindakan dalam hidupnya. Saya pribadi merasa bahwa ya Allah masih sangat banyak sekali refleksi yang harus saya lakukan, bahwa kadang-kadang kita berbuat sesuatu itu bukan karena nilai yang baik dalam diri saya. Kadang-kadang masih berkaitan dengan ketakutan pada Pak Herman, ketakutan pada Pak Agung, ketakutan pada Bu Santi. Kalau saya meninggalkan sekolah itu masih ada Bu Santi. Jadi kemudian mohon maaf, kadang-kadang yang paling parah itu adalah ketika saya ingin dilihat orang lain. Itu Masya Allah susah sekali menghilangkan itu. Oleh karena itu kadang-kadang mengingatkan diri sendiri, ayo lakukan sesuatu demi ibadah gitu ya, kalau mau kuliah status. Karena itulah manusia memiliki kebutuhan dasar ya, karena ada motivasi. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Jadi ini berkaitan dengan murid. Anak-anak itu membutuhkan cinta dan kasih sayang di kelas. Maka dia tidak suka diperlakukan yang tidak adil, tidak suka dibentak, tapi lebih suka disayangi. Kemudian yang kedua, kesenangan. Bapak Ibu, anak-anak memberontak di kelas kita itu mungkin karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi, yaitu dia tidak senang dengan pelajaran kita atau tidak senang dengan aktivitas. Pertanyaan Pak Ilham, kalau olahraga itu senang semua ya Pak? Alhamdulillah. Berarti kebutuhan dasar kesenangan itu bisa dipenuhi di olahraga. Kemudian berikutnya adalah bertahan hidup. Insya Allah anak-anak kita tidak ada yang masih harus berjuang untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Harus nyari uang, belum ada ya? Oh ada? Oh gitu. Disayangkan ya Pak. Oh Agung. Saya pikir orang tuanya aja bertahan hidup, anaknya juga harus berjuang ya Pak. Berjuang harus sampai itu selama untuk dari kita. Iya, benar. Tapi jawabannya Masih sekolah apa tadi? Sekarang? Masya Allah baru tahu. Saya ngajar Pak, 7 ya. Oh 7 Oh Masya Allah baru tahu Bu. Ternyata ada anak kita yang masih harus bertahan hidup ya. Satu hari uang sakunya perlu 1.000? Iya. Wow. Karena prosesnya Pak. Oke, ada orang tuanya masih Pak? Masih ada orang tuanya? Nah itu banyak. Oh ya. Berarti memang kita kadang-kadang harus mengetahui latar belakang anak-anak ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Bapak Ibu, berkaitan dengan kebebasan ini katanya dengan anak-anak masih belum kita bisa melakukan pelajaran berdiferensiasi. Masih pada tataran belajar membuat perencanaan dan belajar bagaimana menerapkan. Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan ini? Tidak. Masih belajar ya Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan penguasaan, ini ternyata Bapak Ibu saya pernah salah meminta anak dulu waktu beberapa tahun yang lalu. Nggak bisa pelajaran saya, ternyata pelajaran lain dia berprestasi Pak. Prestasinya bisa sampai nasional. Anak-anak sepak bola itu biasanya pelajarannya nggak bagus Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dibentak-bentak karena dia tidak bisa mengerjakan pelajaran bahasa Inggris. Baik, kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar dari tindakan seseorang. Kemudian teori kontrol tadi sudah disampaikan oleh Bu Husnul. Refleksi dari saya pribadi Bapak Ibu, saya masih terlalu sering menggunakan pujian untuk anak-anak dan rangkulan, maaf perempuan ya. Jadi perempuan, saya beranggapan bahwa kalau saya memuji mereka, mereka akan suka dengan saya, suka dengan pelajaran saya. Ternyata jauh saya pelajari lagi, hal itu ternyata tidak terlalu bagus untuk dilakukan karena menghukum dengan penghargaan, dengan pujian. Suatu saat ketika dia tidak berhasil, dia akan kecewa karena tidak bisa membuat saya senang, gitu ya. Jadi saya merasa terlalu dekat dengan anak-anak seperti teman, gitu. Kadang-kadang tidak rela anak-anak saya dipandang buruk oleh orang lain. Itu wis Kak Bobo wis gitu.
selalu begitu. Jadi semuanya sudah dijelaskan tadi, tapi refleksi pribadi dari saya berkaitan dengan itu. Kemudian posisi kontrol pendidik yang pertama adalah penghukum. Mayoritas dari kita nih Bapak Ibu itu adalah penghukum, betul tidak? Kemudian kedua, pembuat merasa bersalah. Ini saya itu enggak ke teman-teman, kalau saya tidak ke anak-anak, ke guru, betul tidak? Jadi saya kadang-kadang dengan perkataan saya ingin orang lain merasa bersalah kepada saya. Itu sering sekali kita lakukan. Ke anak-anak apalagi, kamu itu nggak kasihan sama ayahmu, bekerja dari pagi sampai malam hanya gara-gara kamu nggak kasihan sama Bu Eti, nanti kalau Bu Eti dipanggil Pak Erman bagaimana gitu. Jadi itu kita membuat anak-anak merasa bersalah. Ini mostly yang dilakukan nih. Kemudian sebagai teman, ada Bapak Ibu yang bertindak sebagai teman. Ini mereka gitu ya. Jadi akan melakukan apa saja supaya anak-anak kita merasa nyaman, bahkan kadang-kadang melindungi kesalahannya gitu ya. Jadi itu yang biasanya dilakukan dan seringkali tidak teman anak-anak tidak segan. Berikutnya adalah pemantau. Kalau pemantau gini, kamu kalau tidak mengerjakan tugas, tahu sendiri kan akibatnya kamu tidak akan naik kelas. Nanti kalau nilaimu tuh yang nggak tuntas ada 3, nggak naik kelas gitu. Jadi pemantau itu lebih ke ancaman. Tapi Bapak Ibu tidak pernah mengancam muridnya ya. Tidak, nah, sering. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Bapak Ibu yang diharapkan peran kita sebagai guru ke depan itu adalah sebagai manajer, di mana nanti kita akan melakukan restitusi ya, praktek segitiga restitusi untuk apapun yang dilakukan oleh anak-anak. Baik, untuk segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang dilakukan pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita menyampaikan kepada anak-anak tidak langsung lapor gitu, jadi tapi kan waduh, ya wajar sih kalau namanya anak-anak membuat kesalahan begitu kan. Jadi kata-kata yang kita ucapkan ya nggak apa-apa sih, tidak perlu harus diingatkan dengan kasar, tapi dengan menyadarkan bahwa setiap anak itu wajar untuk melakukan kesalahan. Begitu ya Bu Nurul, kayaknya BK belajar gitu ya. Kemudian ini jalan sendiri slide-nya Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu nanti kita menanyakan kepada anak-anak, kamu tadi menghantam seseorang pasti ada alasannya ya, kira-kira apa? Kemudian dia akan keluar sendiri penjelasan dari anak-anak tersebut mengenai kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu berkaitan dengan keyakinan apa yang menurutmu tidak kamu penuhi. Kira-kira kalau misalkan kamu habis melakukan ini, apa yang akan kamu lakukan supaya nanti kamu menjadi seseorang yang lebih baik. Itu untuk kegiatan ketiga. Baik, untuk ada studi kasus Bapak Ibu, ini berkaitan dengan Bu Santi. Bu Santi ini. Guru matematika dari kelas B, Bu Santi sakit. Salah ya, guru bahasa Indonesia harusnya ya. Sehingga tidak masuk mengajar. Kemudian ada guru namanya Bu Eni, guru baru. Dia mengajar. Kemudian ada 2 anak namanya Vivi dan Natali, menggunakan kesempatan itu bertindak seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bapak Ibu. Kalau ada guru baru biasanya anak begitu ya Bapak Ibu, guru pengganti. Mbak-mbak yang kemarin praktek itu biasanya dikerjai anak-anak. Kemudian Bu Eni ini mencoba ramah dan kepada 2 anak ini, tetapi malah ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Ayo Bapak Ibu, kira-kira ini posisi apa yang diambil? Penghukum, membuat merasa bersalah atau teman? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Tolong bantu Ibu ya, jadi merendahkan diri. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai aja Bu, gak apa-apa gitu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah ngobrol. Keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun akhirnya mereka mengatakan mau minta maaf. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi, baik Bu Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Kemudian yang diusulkan ini kayaknya udah sering kali latihan segitiga
restitusi anak-anak Ibu ya. Jadi idenya bisa keluar. Mereka akan mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Usulan kedua adalah mengirim email pada Bu Eni tentang gagasan tersebut. Mereka memberitahu Bu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti gitu. Jadi supaya nggak marah lagi. Kemudian di kelas berikutnya mereka akan jauh menghormati Bu Eni. Itu Bapak Ibu salah satu contoh yang fungsinya sebagai manajer. Mohon maaf, yang jadi manajer Bu Santi atau Bu Eni Bu? Bu Santi. Ya, memang Bu Santi cocok jadi manajer. Oke. Baik, analisa langkah-langkah restitusi, jadi menstabilkan identitas. Di sini Bu Santi mengkonfirmasi laporan Bu Eni tidak sembarangan marah, tetapi mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian identifikasi tindakan yang salah. Vivi dan Natali merasa bersalah kepada Bu Eni dan mau minta maaf. Ini karena slide-nya jalan ya Bu. Kemudian analisis kasusnya, tadi Bu Santi menanyakan kepada Vivi perasaan bersalahnya, kemudian menawarkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Lanjut. Ya, jadi posisi kontrol Bu Eni tadi membuat merasa bersalah. Nah, jika saya Pak Hasan, kira-kira kalau Pak Herman itu bagaimana ya? Apakah dia akan sependapat dengan langkah yang diambil Bu Santi? Bapak Ibu, Bu Santi tadi kan melakukan segitiga restitusi ya. Sepakat dengan Bu Eni atau Bu Santi? Bu Santi. Baik, ini contoh-contoh selanjutnya tidak akan saya bahas. Kemudian berkaitan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu, saya berusaha untuk membuat kesepakatan dengan anak-anak berkaitan dengan kesepakatan kelas. Tetapi sejauh ini efeknya mohon maaf masih berlaku ketika saya masuk kelas. Ada Bapak Ibu yang tidak nyaman mungkin ya di kelas 7B karena masih ruami sekali gitu. Tapi kalau dengan saya tenang gitu. Mungkin sama ya bisa Bu Yanti ya. Kalau anak-anak dengan Bu Yanti kuanteng gitu dengan wali kelasnya. Tapi kadang-kadang kalau dengan orang lain masih belum bisa nurut. Nah, saya berusaha untuk membuat keyakinan kelas berkaitan dengan penggunaan handphone. Kalau misalkan tidak pelajaran, maka handphonenya ditaruh di depan supaya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kalau kemarin ada orang tua yang WA saya berkaitan dengan Bu Eti, ada murid di kelas 7B itu yang sembarangan minum dari temannya itu loh. Jadi kayak ditaruh gitu, maka dia blok-blok gitu aja tanpa izin gitu. Padahal anaknya jijikan gitu. Berarti ini udah nahan sebulan, anak ini nggak tahan gitu. Jadi akhirnya membuat keyakinan kelas. Saya tanyakan apakah semua orang nyaman kalau minumnya itu langsung diambil gitu. Atau misalkan handphonenya tiba-tiba dipakai dengan teman lain gitu, ada juga Bu. Terus berikutnya apakah boleh apakah kalian nyaman kalau hotspotnya dipakai anak sekelas gitu. Karena 7B ada yang hotspotnya itu paketannya habis dalam 3 hari, 4 hari dipakai ke Pak Ilham. Kalau itu karena dengan keyakinan kelas ini saya tawarkan dan saya berharap anak-anak akan lebih baik. Kemudian untuk praktek selanjutnya ini di kelasnya Pak Ilham kalau nggak salah. Ini kelasnya Pak Ilham ya Pak? Ya, bukan itu fokusnya. Oke, jadi saya termasuk senang Pak ngajar di kelas 7G. Makanya layak kemarin 7G letaknya di depan 7A ya. Karena Masya Allah anak-anaknya menyenangkan. Misalnya ngajar 7G, oh enggak, Bu kan ngajar 7G. Itu juga Pak Andri. Oke, anak 7G itu anaknya juga menyenangkan gitu. Nah, kalau diajak apapun senang banget. Oh benar Pak, benar. Kalau diajak apapun kegiatannya itu nurut, terus kayaknya sayang gitu. Nah, ini saya berusaha untuk membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Hanya saja satu yang kurang Bapak Ibu, harusnya dibenterkan kemudian ditaruh di sampingnya tata tertib kelas itu. Nyanyi ya. Tata tertib kelasnya ada ratusan, keyakinan kelasnya cuma sedikit gitu. Memang harus banyak yang disusun. Tapi paling tidak saya berusaha untuk menampung apa yang anak-anak inginkan dan berusaha membuat anak-anak menyadari. Itu. Baik, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan berkaitan dengan disiplin positif. Terakhir, dokumentasi mengenai segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini berbahaya nih. Saya di UKS sedang menolong anak-anak yang lain.
tiba-tiba Rizky waktu juga itu sesak nafas. Wih, pernah kelihatan ya. Jadi sesak nafas karena dihantam lulu. Kok balik ya? Biasanya kan anak cowok ngantam cewek ya. Ini cewek ngantam cowok sampai nangis gitu. Dan akhirnya merasa sesak gitu. Nah, usut punya usut ternyata si Lulu ini sedang bad mood dari rumah dimarahi ayahnya, pegang stiker dirampas. Mungkin itu ban apa itu, ban putih apa ban hitam, langsung ditendang, akhirnya sesek gitu. Tapi seseknya saya pikir karena marah ya namanya, bukan karena penyakit sesek. Karena saya obati apa? Nggak efek banget. Begitu istighfar deh, jadi nggak perlu ini ya, oksikan sampai oksikannya bunyinya habis nggak waras itu tidak, karena ternyata dia memang masalahnya satu, karena dia udah marah tuh karena dia sedang marah kepada temannya. Lanjutan ini Lulu minta maaf di depan teman-teman sekelas. Kemudian saya sampaikan, Dok, kamu kalau minta maaf di depan kelas itu kamu malu apa enggak? Mau, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Karena kan segala sesuatu terserah dari apa yang kamu sampaikan tadi, mau minta maaf gitu. Kemudian ternyata enggak, Bapak Ibu, dua-duanya ternyata mau minta maaf, baik Rizky maupun Lulunya. Kemudian untuk soal kedua, ini di rumah saya karena terlalu sore Bapak Ibu. Jadi waktu latihan untuk kegiatan Jumbara itu Habibie, saya berbicara di ini, Habibie itu dipanggil Sele, tahu nggak Sele? Sele bisa, Sele. Ternyata Sele itu tidak terlalu santai gitu ya. Nggak tahu sendiri Habibie gitu ya. Gitu. Akhirnya di luar Sele waktu latihan nangis sama saya. Berarti aku nggak mau ikut lomba Jumbara lagi. Waduh. Baik waktu latihan sore-sore, kemudian salmonnya itu, salmon kelas aku di salmon 9F, salmonnya itu aduh bodoh gitu karena jauh katanya salmon. Jadi kalau kamu nggak memperbaiki masalah ini, Habibie nggak mau ikut lomba, berarti nggak mau ambil ini karena tinggal beberapa hari ya itu. Akhirnya salmonnya mau Bapak Ibu. Terus ya masih akhirnya saya meminta siapa namanya? Salman ya.
Baik Bapak Ibu, untuk kasus yang kedua ini Salman juga alhamdulillah mau meminta maaf di teman-teman, kemudian membicarakan apa saja yang tidak membuatnya tim untuk persiapan lomba juara kemarin, dan masalahnya selesai. Habibie mau lomba lagi, padahal awalnya sudah mau mengundurkan diri, sudah Bu saya nggak lomba-lombaan selama di tim itu ada Salman, dia bilang kayak gitu. Tapi akhirnya bisa selesai masalahnya. Saya berikan kesempatan untuk Bu Gusnul untuk menyampaikan mengenai budaya positif. Silakan Bu Gusnul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, selama 1 jam ke depan kami mengganggu waktu Bapak Ibu untuk memaparkan mengenai budaya positif berkaitan dengan tugas kami sebagai guru penggerak. Mohon maaf juga kalau suara saya gak benar-benar sahdu gitu ya. Saya dipaksa mengerti hari ini juga. Jadi ini sebenarnya kalau saya boleh sedikit sharing dengan banyak tugas yang harus kami lakukan, termasuk salah satunya adalah untuk mengadakan aksi nyata berkaitan dengan budaya positif. Aksi nyatanya adalah kami harus mendiseminasi apa yang kami peroleh di guru penggerak kepada jaringan semua. Untungnya bukan semua. Kalau semua itu ada 10 modul loh Bapak Ibu. Jadi ini cuma 1 modul aja. Siap. Nah, berkaitan dengan budaya positif itu ada 6 yang akan insya Allah kami paparkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Insya Allah nanti bagian saya mungkin sampai di sini. Kemudian nanti akan disambung dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, ada 5 posisi kontrol. Ini tadi mungkin yang disampaikan oleh Bu Eti bahwa ada 5 posisi yang biasanya guru lakukan ketika seorang siswa atau murid melakukan kesalahan. Ya, ini nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian ada segitiga restitusi, yaitu bagaimana cara kita memanajemen anak supaya ketika dia melakukan kesalahan itu yang terjadi nanti kesalahan itu akan membentuk kesadaran baru bagi anak, gitu ya. Nah, dan munculnya tadi motivasi fisik pada anak bahwa kesalahan itu tidak akan diulangi dan dia bisa memberikan solusi bagaimana cara dia supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, berkaitan dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal, moga-moga terbaca nih. Nah, ini kemarin konsep ketika kami
Itu kira-kira Ibu, Bapak bisa kita coba? Kira-kira? Oke. Kita mulai. Yuk. 1, 2, 3. Monggo. Yang posisi. Menawarkan ngajak ngopi, jadi ngopinya gratis juga ya, jadi saya ya nggak bisa lari dari godaan gitu. Ibu berarti nanti kalau nggak ada patung gampang, ajak ngopi aja, langsung mau. Ini kayaknya yang terakhir, mohon maaf karena keterbatasan waktu mungkin tidak semua ya. Yang terakhir kayaknya yang Bu Ulun ini paling susah kayaknya. Kayu aja ya. Kira-kira yang dijadikan oleh Tadi yang dijanjikan itu anak 8C bahasa Indonesianya dapat 90 kan? jadi adalah perusahaan ini kan. Ya, oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kita lakukan itu tadi adalah konsep kita mengontrol orang lain. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan apa yang kita inginkan. Nah, dalam teorinya William Fraser, beliau mengatakan ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita kadang-kadang guru itu berilusi bahwa guru memiliki kontrol terhadap murid, gitu ya. Padahal murid bisa memilih untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang tadi kita lakukan ya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Sehingga segala usaha untuk mengenal murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu, mungkin murid akan menyadari bahwa yang kita lakukan mungkin adalah sebuah bujukan, sehingga kemudian suatu waktu dia bisa jadi menolak hal tersebut. Gitu ya, tiba-tiba 90 mau borowan tok, ya. Atau mungkin tadi diajak ngopi, gak diajak ngopi. Atau ternyata ngopinya gak sesuai dengan ekspektasi. Ya, maunya ke dialogi ternyata karena kono enak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Ini kadang-kadang yang kita lakukan sebagai guru. Sehingga kita kausannya biasanya mengontrol murid itu menjadi identitas gak. Karena kamu kalau begini, nah itu kan kausan ya. Walaupun mungkin suara kita halus Bapak Ibu, tapi kata-katanya itu langsung menusuk, gitu ya. Sudah sekali.
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita sebagai guru pada mereka kan saya punya power, saya punya kuasa. Kalau enggak nanti enggak saya kasih 90 loh, kan? Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan kontrol? Stephen Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit berubah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan paradigma Anda, skema pemahaman serta penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang kita ubah dulu adalah paradigma kita, bagaimana kita bisa kemudian merubah orang dan memunculkan motivasi intrinsik dari mereka. Nah, ini paradigma stimulus respon. Okay. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, ini nanti kalau bisa realitas kebutuhan kita berbeda. Sehingga yang dimunculkan yang sebelah kiri kanan dari jenengan. Okay. Misalnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita munculkan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain dengan pandangan kita. Nah, berikutnya harusnya kita paradigma yang kedua adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bukan lagi perilaku buruk yang dilihat sebagai kesalahan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kalau tadi konsep utamanya itu sebenarnya kontrolnya kan pada yang menggenggam, bukan pada orang yang membujuk. Selama orang yang membujuk itu tidak bisa membujuk, ya tetap aja saya tidak akan membuka. Itu ya, itu konsepnya nanti bisa dilanjutkan lagi. Kemudian mendengar kata disiplin itu kan bayangan kita adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, disiplin dalam budaya kita kan dimana sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan berkaitan dengan ketidaknyamanan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, kita sendiri yang mewajibkan kita ya dengan sekeras-kerasnya supaya kita melakukan disiplin diri. Jadi orang yang merdeka itu menurut versinya Ki Hajar Dewantara berarti orang yang memiliki disiplin yang kuat. Bagaimana itu ya? Orang yang bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Sehingga konsep merdekanya beliau adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Tadi mungkin yang diomongkan oleh Bu Eti sebagai motivasi intrinsik. Jadi kita bisa memotivasi diri kita sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakang. Nah, nilai ini merupakan fondasi dalam berperilaku sehingga konsepnya nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di beberapa institusi atau organisasi telah memiliki kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Kalau kita nilai-nilai itu biasanya muncul dalam visi dan misi mungkin Pak Ibu Y. Atau mungkin kita biasanya turun dalam prakarsa perubahan. Cuma di kita itu kemarin yang jadi PR kita bersama, ternyata visi dan misi itu harus dibicarakan bersama. Kemudian konsep visi dan misi itu haruslah berpihak pada anak. Jadi ketika turun dalam visi dan misi, semua konsep itu adalah konsep yang memenuhi kebutuhan belajar siswa dan berpihak sepenuhnya pada anak. Nah, ini tadi Pak Agung kemarin, apakah pernah kita merevisi visi kita di sekolah? Itu pertanyaannya Pak Sri Kandi kemarin. Kita warisan, ya. Nah, salah satu yang disepakati dari nilai kebajikan sementara ini di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau di modulnya banyak sekali Bapak Ibu, nanti boleh sambil melihat modulnya boleh. Bu pinjam gitu ya, nanti saya intipin.
menurut Janet Gosen, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi murid kok kenapa patuh pada kita, bisa jadi motivasi awalnya adalah ini. Itu tadi kalau Bu Eti ngomong, aku tidak nyaman lah nanti ketemu Pak Herman merasa bersalah dan lain sebagainya, atau dihukum nanti di hukumannya kalau Pak Agung, versi Pak Agung adalah disiarkan di kalau saya cek, saya kok akeh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Minimal mungkin nanti Pak Agung kalau memang konsep motivasinya ini setiap bulan berarti dikasih apa ya, ngopi di mana ya Pak Agung, imbalannya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kerja. Ini yang paling diinginkan. Jadi motivasi terakhir ini yang diharapkan muncul dari diri setiap anak ketika ada satu aturan yang berusaha ditegakkan dalam sekolah. Jadi mereka sudah mau untuk mematuhi. Kenapa kok mereka mau mematuhi? Karena mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana memunculkan nilai-nilai yang mereka percaya? Itu nanti munculnya kita bikin keyakinan bersama melalui keyakinan kelas. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Jadi Bu Anas ada kasus, tapi nggak ada Bu Anasnya ya. Ini Pak Seno sebenarnya. Iya Bu Iva. Iva kurang menguasai. Mohon maaf ini kayaknya salah tulis. Harusnya Pak Seno ini ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, bukan Bu Iva ini ya. Sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak diam diri dan atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Sehingga seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang berjalan tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas untuk menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anakku tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah pertanyaannya adalah apakah Anda setuju dengan tindakannya Pak Seno terhadap Iva? Saya mau menanggapi, boleh? Monggo, kayaknya Bu Sauda tadi. Pak Sauda, Bu Sauda kan guru matematika ya? Perwakilan dari Pak Seno. Relevan gitu. Ya, terima kasih. Lihat kasusnya. Siapa tadi? Pak Seno. Pak Seno dan Iva tadi. Kalau Pak Seno sebagai guru matematika memperlakukan siswa seperti itu, saya kurang setuju. Saya sendiri juga guru matematika, nggak pernah saya melakukan yang seperti itu. Anda sudah tidak mencintai matematika istilahnya, tidak senang dengan pelajaran matematika, malah diperlakukan seperti itu. Istilahnya itu Pak Seno itu bully sama Iva. Sebenarnya kalau melihat siswa seperti itu harusnya diberi dorongan atau diberi motivasi untuk selalu mencintai atau mencintai pelajaran matematika. Ya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sauda, tidak setuju ya. Kalau menurut jenengan semua kira-kira Pak Seno ini tadi melakukan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Apa berarti bedanya konsekuensi dengan hukuman? Konsekuensi berarti ada ya, menurut saya kalau konsekuensi itu berarti sudah ada perjanjian kontrak belajar dengan anak-anak, tapi kalau hukuman itu punishment dari dirinya sendiri. Jawabannya 100% benar. Iya. Terima kasih Bu Neneng, jawabannya 100% benar. Ya, jadi kalau konsekuensi itu kita ada perjanjian terlebih dahulu. Ya, tapi kalau hukuman anak tanpa tahu apa-apa tiba-tiba diberi aja hukuman yang harus dia harus menurut dengan konsep kita. Ya. Nah konsepnya Bapak Ibu,
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini konsepnya dosen, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, nanti ada konsep kita berusaha dalam konsep segitiga institusi nanti, sehingga apa yang mereka lakukan salah itu yang kita tidak sukai adalah tindakannya, bukan anaknya. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga kemudian ketika mereka kembali ke kelompok itu muncul keyakinan diri untuk memperbaiki kesalahannya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tadinya atas masalah mereka. Jadi bukan kita nanti yang mengiring mereka untuk kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi konsepnya adalah bagaimana kemudian kita memunculkan dalam diri anak itu apa yang kamu bisa berikan, solusi apa yang kamu bisa berikan pada masalah yang sedang kamu hadapi, sehingga nanti mereka lebih motivasi intrinsnya akan lebih kuat. Nah, hukuman ini tadi, ya, hukuman badannya adalah bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, terus moro-moro mau maju aja, padahal tidak sesuai dengan kesalahannya. Kemudian anak tidak dilibatkan dalam konsepnya, diberi apapun harus manut, gitu misalnya ya. Hukuman bersifat satu arah, biasanya dari guru kepada murid. Nah, konsekuensi yang dinyatakan oleh Bu Neneng tadi, suatu yang sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui baik oleh guru dan murid. Nah, kalau ini Bapak Ibu, menurut jenengan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sanksi. Konsekuensi atau hukuman? Sanksi. Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman ini? Kalau sekolah ada kesepakatannya. Tapi kan belum ada kesepakatan. Gini, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, ya, karena dia sudah mencoret, konsekuensinya kesepakatan berarti dia harus membersihkan kembali. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini kalau tadi ada warming up pemanasan, kalau ini bukan pemanasan lagi. Setengah hari. Ya, ini kira-kira Bapak Ibu contoh perilaku. Nah, ini nanti jadi renungan kita bersama. Ya, kira-kira kita yang mana lah seringnya. Kemudian ternyata penghargaan itu konsepnya adalah sebuah hukuman. Jadi kita seringkali menghukum dengan penghargaan. Bagaimana? Ini sebenarnya kasusnya Bu Anas. Nanti bacalah kasus Bu Anas. Bu Anas kelas 2 SD mendapatkan masalah tidak tertib berdiri antri, sehingga kemudian selama menunggu proses tidak mulai tepat waktu. Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat mengandalkan stiker berbintang. Setiap muridnya masuk kelas usai jam istirahat mengiming-imingi dengan stiker berbintang. Jadi konsepnya siapa yang masuk kelas tepat waktu maka nanti dikasih stiker. Nah, maksudnya gitu kira-kira. Pertanyaannya tidak usah ya. Nanti lanjut dulu. Kemudian menurut Alfikon, mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku untuk yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Menurut secara ideal tindakan belajar sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi konsepnya dalam konsep penghargaan itu terarti yang seperti dinyatakan tadi, lambat laun konsep penghargaan itu hakikatnya adalah kita sebenarnya memberi hukuman yang memerantap. Kalau kita bilangnya sangkar emas. Ini pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek, Bapak Ibu. Penghargaan efektif jika kita mengingat melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka panjang tidak akan efektif kembali. Penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Menekan manfaatnya penghargaan, bukan keluar motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian penghargaan itu menghukum, itu tadi. Sebenarnya kita menghukum, tapi konsepnya seperti memberi burung di sangkar emas. Memasukkan burung ke sangkar emas. Jadi
Nah ini sebenarnya Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah semua tindakan yang belum tepat. Oke. Cara kita ngomong seperti ini sebenarnya belum tepat. Nah, restitusi sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid adalah tadi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok dengan karakter yang kuat. Cara ciri-ciri restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi diharapkan memperbaiki hubungan. Jadi jikalau misalnya contohnya Pak Andri bertengkar dengan Pak Agung, konsep restitusi adalah nanti memperbaiki hubungan Pak Agung dengan Pak Andri sehingga kemudian kembali normal tanpa ada masalah lagi. Itu konsep restitusinya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi nanti yang cari solusi adalah muridnya sendiri. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Nanti mungkin konsep-konsep ini akan dipaparkan lebih lanjut oleh Bu Eti. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ini dalam konsep yang kami pelajari diajarkan bahwa cara menimbulkan atau nanti menanamkan disiplin positif itu adalah dengan konsep restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Itu tadi. Yang kita tidak senangi adalah tindakannya bukan anaknya. Okay? Restitusi diharapkan nanti menguatkan murid untuk melakukan disiplin positif yang kita harapkan. Fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok, sehingga nanti harapan besarnya ketika murid melakukan kesalahan dia tidak lagi merasa jadi orang yang memiliki orang-orang yang gagal, memiliki kesalahan dan tidak bisa kembali ke kelompok. Tapi harapannya begitu dia melakukan kesalahan, selesai dia bisa memberikan solusi, tidak mengulangi kembali, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan hati yang lebih baik, lebih gembira. Nah, ini keyakinan kelas terakhir yang saya sampaikan hari ini. Okay. Dalam keyakinan kelas ini sebenarnya begini Bapak Ibu, saya kemarin sempat tanya, beda nggak dengan yang kata TT itu? Ternyata beda. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dalam kelas bersama-sama dengan guru. Yang memberikan adalah bersama. Jadi konsepnya murid mau apa, guru mau apa, itu kita kombinasi sehingga kemudian muncul konsep bahwa nanti motivasi intrinsik itu keluar dari mereka. Karena mereka yang mikir, mereka yang meyakini, dan mereka yang melakukan. Nah, keyakinan dimaksudkan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat. Yaitu tadi, hampir mirip dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dibandingkan peraturan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, keyakinan tidak terlalu banyak sehingga mudah mengingat. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian warga kelas berkontribusi dan bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya adalah misalnya hormat, gitu ya. Berkaitan dengan rasa hormat, itu misalnya pernyataannya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan bahkan milik orang lain. Bekerja, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting Jadi ini langkah-langkahnya. Terima kasih Pak Agung. Guru akan membuat bagan berisi 4 kotak. Nanti ada guru tugasnya apa, murid itu tugasnya apa, guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Jadi nanti yang diisi oleh muridnya dan gurunya. Guru mengisi bagian guru dan murid nanti mengisi bagian
dimulai dalam 4 atau 8 kelompok. Ini langkah yang terakhir, hasil dari curah pendapat didapal di dinding kelas agar dapat dilihat seluruh warga kelas. Dibuka sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Bisa difotoin ya. Ada pertanyaan barangkali? Iya, baik. Terima kasih. Tadi dari penjelasan disampaikan bahwa posisi guru adalah sebagai salah satunya sebagai manajer ya. Apakah tidak bisa atau boleh memilih untuk posisi yang lain selain manajer? Terima kasih. Iya. Baik, nanti Bu Kusnul juga menjawab ya Bu. Itu adalah pertanyaan yang sama yang saya ajukan Bu Yanti. Maksudnya di sekolah itu kan ya harus ada tatipnya yang membuat anak-anak takut ya begitu ya. Tetapi ternyata karena akibatnya tadi bahwa anak-anak itu ketika dia takut, maka ketika tidak ada yang membuat takut maka dia tidak akan menjadi baik. Maka sekuat mungkin kita menggunakan yang namanya disiplin positif. Jadi sebagai manajer tadi, karena keempat yang lainnya itu mengandung kelemahan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, itu ternyata negatifnya banyak. Jadi sekuat mungkin di kurikulum merdeka itu, jadi kita berusaha ke anak-anak itu membuat yang namanya mengambil posisi sebagai manajer. Bu Kusnul barangkali ada tambahan? Kalau berkaitan dengan 5 posisi kontrol itu karena yang saya dapat hasil akhirnya adalah motivasi intrinsik. Jadi muncul kesadaran dalam diri anak itu mau untuk dia taat pada aturan, dia kemudian keyakinannya ada keyakinan kuat dan mau melaksanakan, itu kan modelnya harus dia muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, konsep ini mungkin akan makan waktu karena itu tadi seperti Bu Eti bilang, kalau di kelas kalau kelas saya sendiri, saya wali kelasnya anaknya nurut, tapi belum tentu nanti guru lain. Nah, konsep ini diharapkan akan muncul dengan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga ketika anak melakukan kesalahan itu nanti dikembalikan lagi pada konsep apa yang kamu yakini. Kalau kamu melanggar itu kira-kira melanggar nggak ya itu kelas. Kemudian apa yang solusi yang bisa kamu berikan, sehingga nanti ketika dia melakukan hal yang sama dia muncul kesadaran. Jadi konsep kontrol manajer ini diharapkan memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak untuk kemudian muncul kesadaran untuk dia mau melakukan apa yang menjadi keyakinan tanpa harus dipaksa. Tapi itu tadi berdasar pengalaman, mungkin ini bukan semudah membalikan telapak tangan 5 menit langsung jadi gitu ya. Karena budaya positif ini menurut saya pribadi susah nggak Pak? Paling berat. Jadi kalau kemarin berdasar perenungan saya, Bapak Ibu, jangan bermimpi mengubah orang lain. Kalau saya ikut buruh penggerak ini, begitu banyak yang dituntut dari kami, dan saya kemudian merenungkan satu hal, jangan mengubah orang lain, tapi mulai mengubah diri saya sendiri. Jadi diawali dari diri saya sendiri, dimulai dari yang kecil, yang kedua diri sekarang. Jadi kalau itu tadi awalnya datang ke sekolah telat, ya malah diturunkan lah ketelatannya. Saya kemarin ngecek diri saya sendiri, telat itu 6 kali, ya. Saya masih ingat bulan kemarin, muka-muka yang bilang ini ada penurunan lah. Nah, 7 kali. Yang kira-kira. Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Satu hal bahwa tidak mungkin merubah semuanya gitu, tapi bisa berbuat lebih baik lagi untuk anak-anak. Saya pikir jauh lebih bagus. Seperti kadang saya malu ngomong tentang kebersihan di sekolah lain, tapi kemarin ketika Bapak Ibu guru banyak, tapi di sekolah kita kotor banget. Itu kadang-kadang ngomong tak kayak gitu ya. Ternyata ya memang tidak mungkin kita bisa merubah semuanya dalam waktu yang singkat. Saya mau menyampaikan terima kasih Bu Eti dan Bu Kusnul telah memberikan kami wawasan tentang budaya positif, ya, terutama bagi kita tenaga pendidik atau guru, ya, kita harus bisa membudayakan budaya positif. Nah, dari yang disampaikan oleh Bu Eti sama Bu Kusnul tadi, ya
tadi juga sempat saya sampaikan bahwa budaya positif ini mungkin yang paling berat. Kenapa? Karena acuannya adalah budaya barat ini tadi. Iya, budaya barat. Tadi kan itunya apa? Alfikon tadi sempat saya browsing ternyata dari Inggris. Budayanya berbeda dengan Mandara dan Mayangan. Ya. Kemudian kita sendiri dididik oleh tadi kan saya sampaikan 9 tahun pecut gitu kan. Nah, artinya dari yang disampaikan itu dari ilmuwan barat itu kita serap tidak mentah-mentah. Ya, kita sesuaikan dengan budaya kita. Ya, mungkin saya agak ekstrim ini. Pendidikan kita menurun sejak ada Komnas HAM. Ya, iya kan? Karena apa? Komnas HAM itu adalah bentuk penjajahan Barat kepada negara-negara berkembang, negara Timur. Negara Timur dipaksa untuk mengikuti dengan embel-embel hak asasi manusia. Ya, kalau saya biasanya HAM itu saya tambahi bahasa Inggris mengerti. Ya, jadi mungkin yang di sini adalah dari yang disampaikan oleh Bu Ibu dan Bu Gusnul, yang terpenting adalah pada saat kita akan membuat tata tertib atau membuat kesepakatan itu yang paling penting. Ya, itu yang mungkin bisa kita adopsi. Ya, dan ini saya juga tadi sempat berpikir seharusnya profil pelajar Pancasila ini kita taruh di awal pembelajaran, mungkin nanti di tahun pelajaran 2023-2024 setelah MOS langsung P5. P5-nya adalah entah itu mengenai gaya hidup berkelanjutan atau tentang pokoknya kita penguatan tentang karakter ini. Ya, dari 6 itu kita pilih salah satu. Ya. Jadi dari awal pembelajarannya setelah MPLS langsung kita P5 ya. Jadi nanti kan mungkin Bu Eti sama Bu Gusnul bisa ini harus ada budaya positif ini, harus ada keluar ini ya, bisa membantu kami terkait budaya positif ini. Tapi kan kelemahannya kalau hanya wali kelas. Nah, karena kan ya tadi kalau ada banner gitu ya mungkin anak-anak kan bisa ingat terus, oh ini seperti ini, hukumannya seperti ini. Nah, itu berlaku semua guru pengajar di sini ya. Jadi itu mungkin setelah wali kelas membuat kesepakatan, kita perlu sosialisasi ke Bapak Ibu guru bahwa di 7B ini kesepakatannya. Nah, kesepakatannya mungkin berbeda-beda tiap kelas ya. Nah, kesepakatan di 7C seperti ini. Nah, jadi nanti anak-anak bisa terkontrol dengan budaya positif. Ya. Jadi itu kabar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung pencerahannya. Udah ya Bu. Sedikit menanggapi Pak Agung, yang disampaikan Pak Agung semuanya benar, semua 100%, karena kalau sebenarnya yang kami sampaikan itu cuma satu modul Pak Agung. Ya, jadi ada 10 modul, modul awal itu dimulai dengan filosofi pemikiran Kahadi. Semua hal yang kita terapkan itu ketika kita ngambil inputnya dari barat pun harus disesuaikan dengan budaya kita. Itu konsep mereka Kahadi. Sehingga itu tadi injilnya benar bahwa ini semua barat, berarti tetap harus kita sesuaikan dengan konsep Mandara dan Mayangan dan Blok semua. Oke, benar sekali. Kemudian itu tadi berkaitan dengan keyakinan kelas, konsep-konsep seperti ini memang harusnya dilakukan di awal tahun ajaran ketika siswa baru masuk, sehingga sudah terbentuk dari awal. Nah, dan itu tadi monggo kalau cuma wali kelas satu kelas insya Allah nggak kuat, gitu ya, karena ini sekolah bukan kelas, gitu ya. Kalau bisa jadi dari sekolah turun dalam kelas-kelas itu yang diyakini bersama. Jadi 100% yang diungkapkan oleh Bapak Wakar. Monggo. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf akhirnya menambah waktu itu, semoga bermanfaat untuk kita berkali dengan anak. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami berdua juga mohon masukan ya Bapak Ibu, jika kami ada salahnya Pak
ini Ya lagi bertugas ya. iya